Sobat investor semua, di video ini gue bakal kasih tahu kalian pendapat gue soal 5 reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap terbaik ya selama dari tahun 2021 sampai sekarang. Kira-kira apa aja reksadana tersebut menurut versi gue? Simak video ini secara full. Seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue pengen bahas soal apa tuh tadi, 5 reksadana obligasi terbaik. Dan ini gue melakukan secara langsung ya, jadi gue tidak di planning gitu. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, nomor 5 siapa, itu gue pun juga nggak tahu. Nah, gue di sini akan menilai secara langsung di kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa melakukan ini juga ketika nanti di tahun yang akan datang. Jadi kalian tuh tidak harus nungguin gue, tapi kalian juga udah bisa pintar juga. Gitu. Oke, kita share screen saja. Baik, oke, kita buka aplikasi Bibit ya. Oke. Ini gue pakai aplikasi Bibit aja ya. Jadi terserah kalian mau pakai aplikasi Ajaib, mau pakai misalkan Tanam Duit, mau pakai misalkan aplikasi Peluang dan lain sebagainya ya. At the end of the day itu kan cuma aplikasi, tapi balik lagi ke kitanya. Oke, nah di sini ada kaca pembesar ya, gue masuk obligasi, lihat. Oke, reksadana obligasi atau pendapatan tetap ya. Bukan pendapatan terbaik ya. Pendapatan tetap, guys. Jadi di sini ada beberapa reksadana seperti yang kalian bisa plototin sekarang. Ada beberapa reksadana sekarang di sini dari yang kalau ini sih kalau berdasarkan gue melihat dengan mata telanjang asik. Gue melihat ini tuh diurutkan berdasarkan dari total AUM. Total AUM itu apa sih? Total AUM itu adalah dana kelolaan pada reksadana. Kalau misalkan dana kelolaannya gede, ya berarti banyak investor yang percaya reksadana ini bagus gitu. Dan ya apa ya, kalau kita sebagai investor melihat AUM gede, ya menggiurkan sih. Artinya banyak orang yang percaya nih. Nggak mungkin juga dong mereka percaya-percaya tapi ujung-ujungnya kayak nggak bagus gitu ya. Harusnya seperti itu secara mindset. Oke. Ini kalau misalkan investasinya itu diawasi oleh pihak badan pengawas ya. Misalkan kalau di reksadana OJK gitu. Oke, nah di sini kan gede-gede nih, ada yang nama stabil 10T Pak, gila gede banget loh. Ada yang 7 triliun. Nah sekarang 5 peringkatnya itu gue akan mulai dari nomor 1 dulu, nggak nomor 5. Kenapa? Ya lebih gampang aja sih kalau untuk nyari nomor 1 gitu. Karena gue lihat yang paling gede. Ya, di sini sebenarnya lu udah bisa ngelihat secara jelas ya. Ini yang paling mencolok ini adalah Sukor Invest Stable Fund ya. Dia returnnya itu dia 8,8%. Tapi dengan return segede begini, apakah bagus benar-benar? Belum tentu gue bisa pilih jadi nomor 1. Jadi gue ngelihat dari expense ratio, AUM, dan reputasi sebenarnya. Cuman karena gue memang udah masuk ke dunia reksadana tuh udah lama ya, jadinya gue udah tahu reputasi masing-masing manajer investasi ya. Jadi udah di luar otak. Kalaupun kalian nggak tahu ya kalian bisa search aja di Google misalkan apa reputasi, misalkan Sukor aset manajemen, kira-kira ada masalah apa enggak, atau mungkin Sinarmas aset manajemen tuh kalian cek aja di sini. Intinya reputasi tuh kayak gitu. Nah di sini balik lagi kepada Sukor Invest Stable Fund. Apakah benar dia peringkat 1? Kalau di sini berdasarkan gue lihat, iya jawaban. Kenapa? AUM-nya itu dia nggak gede loh. Ya, maksudnya gede sih. Maksudnya nggak paling gede maksud gue.
Ada yang 10 triliun. Orang-orang bakal milih yang 10 triliun. Kalau gue akan milih yang ini. Kenapa coba? Lu lihat di sini, total AUM-nya itu udah di atas dari 100 miliar. Bahkan udah di atas daripada triliun. Lu nggak perlu harus yang paling gede banget, Pak. Gitu. Ini aja tuh udah di atas 1 triliun aja udah amazing banget. Gitu. Kedua, yang gue lihat adalah, ya jelas return, Pak. Returnnya dia gimana? Returnnya bagus, AUM-nya bagus. Nah, yang ketiga yang gue lihat juga expense ratio-nya. Lo lihat ya, di sini rata-rata expense ratio-nya. Expense ratio-nya 0,58, yang lain 1,63. Ini dia lebih gede, tapi expense ratio lebih gede. Ya, ini 0,22. Emang lebih kecil, Pak. Tapi dari secara return masih menangan Sukor Invest Stable Fund kan, compare sama ini. Ya. Jadi gue mendingan milih ini, gitu. Untuk yang nomor 1 tuh, lihat yang lain 1%, 1%-an lebih ya. 0,6, sekalipun dia misalkan segini, AUM-nya dia kecil. Gitu. Nggak kecil-kecil banget sih, ini udah cukup bagus. Cuman kalau dibandingkan ini, Pak, 7 triliun, ayo. Jadi menurut gua, ini yang bagus adalah nomor 1 adalah Sukor Invest Stable Fund, berdasarkan data 2021, ya sekarang. Gua nggak tahu 2022 bakal kayak gimana. Cuman gue nilai seperti itu. Nah, orang akan nanya lagi, expense ratio apaan sih? Gitu. Expense ratio ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi, ya, selaku yang punya produk ini, ya, dalam mengelola Sukor Invest Stable Fund. Ya, kalau misalkan expense ratio-nya ada nama stabil, ya berarti biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi untuk mengelola dana mas stabil. Begitu seterusnya, gitu ya. Semakin kecil biayanya, berarti kan semakin harusnya profitnya lebih gede, harusnya gitu. Semakin irit juga. Nah, kalau semakin irit kan beneficial buat orang yang investor gitu. Berarti kan tidak perlu motong keuntungan lebih gede sebenarnya. Oke. Nanti banyak lah kalau kasus-kasus expense ratio. Oke, nomor 1 ini ya, Sukor Invest Stable Fund. Jadi gua akan catat nomor 1 adalah Sukor Invest Stable Fund. Sukor Invest Stable Fund. Oke, nomor 2. Siapakah peringkat nomor 2? Tadadadang. Oke, apakah ada nama stabil dengan 5,71%? Expense ratio 1,63, 10 triliun? Coba kita lihat ya. Di sini Spring, dia 6 triliun, tapi returnnya kecil. Expense ratio-nya kecil, tapi return kecil. Return kecil sih, kalau misalkan expense ratio-nya segini, nggak worth it kalau bagi gue sih. Gila, goblok-belakan banget, Pak, di sini. Ya, ini ABF nih. Gue agak ini ya tertarik ya sama ABF ya. Dia returnnya gede, Pak. Tapi ketika lo lihat AUM-nya, triliun loh, gitu. Udah bukan ratusan juta lagi gitu. Dan yang bikin menarik ya expense ratio kecil. Nih, ini bagus loh, gitu. Ya, ini bagus loh dari data 1 tahun terakhir nih. 0,22. Ini yang lain tuh lihat 1,63, 3%, ada yang 1,58. Lo bandingin nih sama rata-rata. Tuh 1%, ada yang 2%-an. Nah, menurut gua expense ratio segini tuh kecil, returnnya bisa diproduksi juga gede gitu. Walaupun nggak segede dana mas stabil ya, tapi maksud gua ini dia tuh expense ratio kecil, AUM-nya juga gede gitu. Jadi gua akan pilih ABF Indo Bond Index Fund sebagai nomor 2. Bukan karena return. Coba lo bayangin ya, kalau karena return, ini dia selanjutnya loh. Ya, nomor 2 harusnya dia loh. Tapi kan kenyataannya ini. Kenapa? Karena gue ngelihat daripada expense ratio. Expense ratio lebih kecil. Gue akan memilih ini. Oke, ini nomor 2. Oke. Terus nomor 3 akan jatuh kepada Manulife Obligasi Negara Indonesia kelas 2. Dia returnnya menurut gue kecil, expense ratio-nya gede ya. AUM-nya gede. Sebenarnya yang gue ngelihat sisi plus di sini adalah AUM-nya gede gitu. Sisanya sih menurut gue kurang. To be honest ya gitu. Schroeder Dana Mantap plus 2 sebenarnya dia bagus nih secara returnnya oke lah gitu. Sebenarnya reksadana obligasi itu mestinya lebih daripada ini, sekitar 7 sampai 8%-an ya. Bahkan bisa lebih. Cuman memang karena kondisi sekarang lagi pada tertekan kayak gini, ya segini-segini udah ya oke lah gitu. Nah, dia expense ratio-nya gede, AUM-nya gede sih, bagus. Return-nya juga cukup ya oke lah gitu. Tapi gue masih belum pengen dia untuk naruh di nomor 3. Ya, karena berbagai aspek ya. Di sini 4%, expense ratio-nya juga gede,
AUM-nya gede. Bentar ya guys. Tuh nih Manulife nih, bagus nih. Nih, nah ini nomor 3. Kenapa? Satu, returnnya dia gede. Kedua, total AUM-nya juga gede. Loh, AUM-nya kan nggak nyampe triliun, yes gitu. Selama AUM-nya dia di atas daripada 100 miliar, ya, dan itu cukup lumayan jauh, ya itu udah cukup bagus. Ataupun mendekati daripada 1 triliun, itu udah cukup bagus gitu. Dari segi expense ratio memang dia gede guys, ya. Nih ya, kasusnya dia cukup lumayan gede lah ketimbang yang lain nih gitu. Tapi gue lebih percaya dengan Manulife obligasi bulan ini gitu. Secara return dia lebih gede daripada dana mas stabil gitu ya. Terus kalau secara expense ratio dia lebih kecil daripada dana mas stabil. Tapi di secara AUM dia kalah. Tapi dia udah termasuk gede. Jadi kan target gue bukan mencari yang paling gede di AUM-nya gitu. Yang penting dia gedenya cukup gitu. Terus returnnya bagus, expense ratio-nya kalau bisa lebih kecil gitu. Ya udah, ini nomor 3 adalah Manulife obligasi unggulan kelas A. Nah, kenapa juga Manulife gue pilih? Karena secara reputasi juga dia memang sudah terkenal. Lu juga tahu kan asuransi Manulife ya dari zaman dulu. Walaupun lo mungkin nggak terjun di reksadana, lo dengar Manulife aja, oh iya Manulife ya, gue kayaknya pernah dengar deh. Tuh, 3. Ya. Keempat, kita lihat returnnya. Return apa? Hasilnya nih. Sukor Invest Bond Fund. Kita lihat 4,89. AUM-nya ya cukup oke lah, 700-an gitu, di atas dari 100 miliar. Expense ratio 1,41. Lebih kecil daripada dana stabil, lebih kecil tapi returnnya dia lebih gede dari dana stabil. Nah, total AUM-nya itu 10 triliun. Sebenarnya sih harusnya dia lebih unggul ya. Dia lebih unggul di AUM dan nama stabil. Dari segi return juga dia lebih unggul. Expense ratio-nya Sukor Invest Bond Fund lebih unggul ya. Dari keputusan ini, gue akan coba cek ya di sini. Ini agak rancu nih, yang jadi posisi nomor 4 ya. Itu tadi nomor 2 apa aja? Kalian masih ingat? Nomor 2 tadi ABF ya. ABF ya. Nomor 3 itu sebentar. Nomor 3 itu apa tadi guys? Manulife ya? Bener gak sih? Manulife ya? Manulife. Obligasi, gue catat dulu ya. Obligasi unggulan kelas A. Kelas A. Tuh, jadi ini gue bener-bener langsung loh gitu. Jadi ini. Kayak yang jadi nomor 4 adalah antara dana mas stabil atau Sukor Invest Bond Fund. Ya. Kenapa? Nih, gue akan coba search dulu. Dana mas stabil. Dana mas stabil. Gue harus cari reputasinya Pak kalau kayak gini. Dana mas stabil. Dana mas stabil, suspensi. Dia pernah kena suspensi nggak sih? Suspensi. Ada. Dia pernah kena suspensi guys ya. Ini penyebab suspensi itu. Gue baca dulu ya guys. Ada 7 produk reksadana yang disuspensi, dana mas pasti, stabil, dana mas rupiah, dan lain sebagainya. Oke. Lantaran terjadi volatilitas harga obligasi dan pengetatan likuidasi di pasar Sinarmas, sehingga Sinarmas AM sulit mencapai harga jual wajar. Hal tersebut membuat Sinarmas melakukan pencatatan harga aset yang lebih konservatif. Nah, dari sini ya kita bisa lihat bahwa memang reksadana dana mas stabil itu secara reputasi dia pernah kena suspend guys gitu ya. Tapi kita lihat daripada Sukor Invest Bond Fund ya. Itu pernah kena suspend nggak? Sukor Invest Bond Fund ya. Suspensi kita lihat ya, suspensi. Tuh, 2 produk Sukor Invest Money Market Fund dan Citra Dana Berimbang. Jadi berdasarkan berdasarkan data di sini, gue akan memilih posisi nomor 4 di Sukor Invest Bond Fund. Ayo, ada yang tahu kenapa? Invest Bond Fund. Bond Fund. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu aspek yang mesti kalian ketahui ketika menilai reksadana itu terbaik ataupun bagus itu dari reputasi, guys.
Nah, reputasi, Sukor Invest Bond Fund dia belum pernah kena suspensi dengan alasan apapun. Dia udah kena suspensi, walaupun alasannya mungkin masuk akal atau apapun. Tetap gue akan milih reksadana yang belum pernah kena suspensi di sini. Ya, secara AUM dia sebenarnya udah oke banget, udah di atas daripada 100 miliar dan udah di atas dari 500 M juga. Returnnya juga ya bagus gitu. Mau dibilang lebih bagus dari dana mas stabil tidak gitu ya. Terus juga expense ratio itu 1,41 ya. Di sini lebih rendah daripada dana mas stabil. Jadi berarti dia lebih manage-nya lebih bisa efisien gitu ya. Nah, di sini ya, gue kan milih Sukor Invest Bond Fund karena reputasi, guys. Reputasi itu bisa mengalahkan ketiga aspek ini. Karena reksadana yang AUM-nya gede pun itu bisa disuspend loh. Ya, triliun pun bisa kena suspend dan tiba-tiba ditutup, ya nggak tiba-tiba sih, itu ada prosesnya ya, ada warning dan lain sebagainya. Itu bisa ditutup gitu. Karena apa? Karena reputasi, entah mereka ada bermasalah apa gitu. Jadi reputasi itu adalah salah satu yang sangat gue perhatikan. Kalau misalkan dia memang tidak ada suspensi, gue akan memilih ini gitu. Walaupun AUM-nya jauh di bawah daripada dana mas stabil. Ya. Nah, nomor 4 Sukor Invest Bond Fund. Nomor 5 akan jatuh kepada dana mas stabil baru. Mas stabil ya, stabil. Kenapa? Karena ya itu tadi bilang walaupun misalkan dia ada suspensi, itu sekarang masih hidup gitu. Berarti masih cukup oke dan cukup bagus. Dan dari total AUM-nya tingkat kepercayaan investor tuh gede banget terhadap reksadana ini. Gue sih mungkin mengerti ya karena produk dari Dana Mas Stabil itu kan aset manajemennya adalah Sinarmas kan. Nah, Sinarmas ini tuh produknya udah banyak gitu, nggak hanya di aset manajemen. Mungkin itu menjadi tingkat kepercayaan mereka terhadap reksadana ini juga seperti itu. Oke guys, itu merupakan 5 reksadana obligasi atau pendapatan tetap yang terbaik di 2021 versi gua gitu ya. Ini versi gua ya. Oke, gue ulang dari awal. Ini nomor 1 adalah Sukor Invest Stable Fund, kedua ABF ya. Yang ketiga Manulife obligasi unggulan kelas A. Yang keempat itu adalah Sukor Invest Bond Fund. Yang kelima adalah dana mas stabil. Dan ini gue menilai tidak di-endorse sama siapapun. Jadi gue berdasarkan apa yang menurut gue terbaik gitu ya. Kalau kalian misalkan beda pendapat, itu adalah hak kalian. Tidak ada pemaksaan, tidak ada ingin menjatuhkan, tidak ada apapun. Ini gue hanya mengungkapkan opini gue saja. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal investasi, ya kalian bisa cek investasi reksadana gue di seminar investasi reksadana. Kalian cek aja di situ. Nah, nanti di seminar investasi reksadana kamu bisa belajar lebih dalam lagi soal reksadana. Dari cara analisa, dari ini maksudnya apa, keuntungan dapat dari mana, terus juga strateginya seperti apa, itu ada semua gitu ya. Itu ada 3 part, nanti kalian coba aja tonton. Ya, nah, setelah itu kalian bisa mengerti lebih dalam soal reksadana. Dan apabila kalian setelah itu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk menambah investasi kalian ya. Ingat, investasinya di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, share aja ke sobat investor yang lain dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.